Ya, apa yang ada dalam diri saya ini, Mbah, yang mungkin bekerja menimbulkan... Heran itu kan lahir dari perbedaan. Jadi kalau Anda merah, terus hijau, kan Anda heran kok hijau. Dan itu bisa dikotomis, artinya elek kok terus apik. Nah, jadi mudah-mudahan Anda heran kepada kecenderungan sekarang suka wudu, suka berzikir dan tidak bisa marah kepada orang, itu lahir dari masa silam di mana Anda malas bersuci, Anda malas ibadah, terus nesuan nang wong. Nah, sehingga kalaupun itu yang terjadi berarti kan tinggal bersyukur. Loh, belum tentu 1 dari 1 juta orang mengalami seperti Anda mendapatkan hidayah langsung dari Allah. Hidayahnya tidak melalui kata-kata dan pemahaman, tapi melalui kecenderungan naluriah. Anda sekarang merasa tidak kerasan nek ora wudu, merasa kotor kalau tidak wudu, terus merasa tidak benar kalau Anda marah kepada orang, gitu ya. Nah, jadi nomor 1 syukurnya ditambahi sebanyak-banyaknya. Nomor 2, kadang-kadang Allah sendiri kan maha murka juga. Allah kan juga maha marah ya. Jadi sebenarnya marah itu tidak masalah menurut saya. Marah itu naluriah dan alamiah. Jadi marah itu hakikat hidup, itu marah tidak apa-apa. Yang menurut saya harus dihati-hati, harus dipikir dengan hati-hati, dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya adalah memarahi atau mengekspresikan marah. Marah itu, kalau marah itu kan suatu keadaan di dalam diri kita. Begitu kita keluarkan, kita kan orang nesoni wong kan gitu. Jadi sama dengan cinta, itu kan keadaan diri. Kalau keluarkan mencintai. Jadi marah dan memarah itu beda. Jadi Anda sekarang tidak bisa memarahi orang, maksudnya kan? Atau Anda tidak punya rasa marah kepada orang. Kalau Anda tidak sama sekali tidak punya rasa marah kepada orang itu juga sesuatu yang harus kita teliti juga. Kalau ada orang berbuat dolim di tetangga Anda, masa Anda tidak marah? Tidak muncul kemarahan. Bahwa rasa marah itu muncul, itu menurut saya manusiawi dan itu hakikat hidup. Karena Allah sendiri adalah maha murka. Maghdub artinya Allah memarahi orang si maghdub itu. Jadi kalau suka wudu kan itu kan bagus banget. Karena Anda selalu bersih. Kalau Anda suka wudu ya toh, suka kebersihan, Anda relatif terjauh dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Kemudian Anda suka zikir sehingga roh Anda, jiwa Anda, sukma Anda, nyawa Anda dan rohani Anda itu juga relatif menjadi terjaga dari penyakit-penyakit. Dan itu sesuatu yang patut disyukuri. Itu perlu disyukuri meskipun tentang marah tadi harus dipresisikan kembali Iya. Kalau anakmu diperkosa orang, masa kamu tidak marah? Jadi kemarahan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah mengungkapkan atau mengaplikasikan kemarahan yang menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada peristiwa yang membuat kamu marah, kan begitu. Jadi itu namanya khilafah, itu namanya pengelolaan. Marah itu tidak jelek, kecuali orang yang pemarah ya. Pemarah itu sudah dirinya dipenuhi oleh amarah, gitu ya. Itu lain masalah. Sedikit-sedikit nesu gitu mungkin. Jadi akan di Ma'iyah kita sering omong-omong, ada orang yang sukar marah tapi juga sukar memaafkan. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Ada orang yang mudah marah dan mudah memaafkan. Yang paling menakutkan adalah orang yang sangat mudah marah tapi sangat sukar memaafkan. Bahkan ada orang yang sangat mudah marah dan tidak pernah bisa memaafkan. Itu dia akan menghancurkan kiri kanannya dan menghancurkan dirinya sendiri, kan begitu. Nah, yang disebut tidak pernah marah itu tadi pada konteks yang mana? Tidak muncul rasa marah. Kalau tidak muncul rasa marah itu belum tentu positif. Karena kalau Anda melihat kezaliman, melihat manusia disiksa, dianiaya, atau orang berbuat jahat sedemikian rupa, apalagi sampai tingkat nasional, tingkat sosial, terus Anda tidak punya rasa marah, itu juga menurut saya tidak hakiki. Tidak gampang marahnya itu jangan sampai berupa justru kita tereliminasi dari sense of keadilan tadi itu kepada. Jane nek iki pertanyaan langsung kan tak tembiling plak gitu.
Jangan ke saya, Mbak. Tempiling pak, Jangan ke saya. tonyo, duk, gitu kan. Uppercut, jet, jajal sora, kan gitu. Kalau mau empiris jawabannya kan seperti itu. Cuman karena yang nanya ini kan entah di mana, maka saya tidak bisa melaksanakan jawaban empiris ini. Atau tak jegal, banting, saling. Oke, terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Jadi wudhu, sholat, zikir tadi teruskan dengan rasa syukur. Tapi yang kemarin tadi perlu diingat, tadi ada wanti-wanti dari Mbah Nun bahwa marah itu konteksnya cukup luas ya, ada dikelilingi banyak hal gitu ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menangkap dengan baik. Kemudian berikutnya pertanyaan dari HP ya. HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kelancangan saya. Saya mau bertanya kepada Mbah Nun. Mbah, saya menurut informasi katanya mungkin lagi ini sedang sering disantet sama teman dan seterusnya. Intinya bagaimana menghadapi situasi di mana disantet orang tadi itu, meskipun dia tadi masih belum yakin, baru dengar, tapi intinya mungkin hal disantet tadi itu, Mbah. Kalau muhasabahnya atau perhitungannya kan sederhana. Sesuatu itu terjadi ada subjeknya, ada pelakunya. Jadi yang Anda alami itu siapa pelakunya? Sekarang yang berlaku pada Anda menurut informasi dan yang menurut Anda laporkan adalah bahwa Anda mengalami sesuatu yang ditentukan oleh tukang santet. Nah, padahal kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah berkuasa atas segala hal, segala macam dalam kehidupan manusia dan apa saja. Ala kulli syai'in, apa saja itu. Jadi jawabannya kan sederhana. Bagaimana Anda membangun diri Anda sehari-hari supaya yang berlaku pada Anda itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak tukang santet, bukan kehendak siapapun. Tetapi ada juga alternatif di mana Allah memberlakukan atau mengizinkan apa yang dilakukan tukang santet itu berlaku pada Anda. Jadi Anda disantet atas izin Allah. Dan itu kan harus ada reasonnya, harus ada alasannya. Loh, kalau kita memang deserve to be disantet, kalau kita memang pantas disantet, ya jangan mengeluh kalau Anda disantet. Karena Allah mengizinkan dengan alasannya sendiri engkau disantet orang yang lain yang begitu. Nah, tetapi kembali kepada yang dasar tadi bahwa kalau gitu jadikanlah hidupmu itu tidak mengalami apapun, tidak berjalan kemanapun, dan bahkan tidak ngomong apapun, tidak mengerjakan apapun kecuali yang dikehendaki Allah. Kan sebenarnya kan ideal itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi makanya salah satu doa kita adalah ya Allah, jadilah tanganku, jadilah kakiku, jadilah meripatku, jadilah telingaku, jadilah kan. Supaya kalau kita ngelihat sesuatu itu Allah yang melihat. Kan dalam puisi-puisi sufi banyak gitu. Kalau Anda main gitar, Allah yang bermain gitar, karena sesungguhnya engkau hanyalah alat dari keindahan Allah, dari kehendak indahnya Allah itu, terus melalui tanganmu, jari-jarimu kan begitu. Nah, sekarang daripada kamu bingung ini disantet apa tidak gitu kan. Sekarang mau tanya siapa? Kamu tanya ke seluruh universitas dan sekolahan dan lembaga-lembaga ilmu, kan tidak ada yang bisa jawab, dan mereka tidak mengakui bahkan bahwa ada santet. Jadi lembaga ilmu bukan tempat untuk bertanya mengenai hal ini. Tapi kalau informasi itu berasal dari kiri kanan, tonggo teparo, kilawakola, jarine, tembung jari dan seterusnya, itu kan rancu apakah itu ilmiah apa tidak. Nah, sekarang kalau urusan ilmiah akademis modern itu tidak bisa menjawab, bahkan tidak mengakui bahwa itu yang Anda alami. Nah, sekarang di luar ilmu-ilmu modern yang tidak mengenal santet dan tidak mempercayai santet dan tidak mengakui adanya santet itu, ada wilayah lain yang jauh lebih luas, di mana ada semesta probabilitas, ada alam kemungkinan yang jauh lebih luas daripada alam kepastian. Nah, alam kemungkinan inilah yang manusia dipandu oleh agama. Makanya dalam agama ada takwa, ada iman, ada tawakal, ada istiqomah, ada tadzakur, ada tafakur, ada pasrah, ada segala macam. Dan itu kan tidak merupakan urusan ilmuwan atau ilmu gitu. Nah, sekarang jalannya tinggal yang di luar ilmu. Apa itu, Pak? Ya itu tadi, ya sekarang Anda menempuh
apa yang agama memperkenalkan kepada Anda, iman, takwa, tawakal, ya berdoa dan mandiorane dongamu kan kompatibel sama perilakumu. Nek kowe bendino nyolong terus ya Allah berilah aku harta benda yang banyak, aku salah menjawab nyolong kono kan gitu. Kan gitu. Nek kowe ora nang dindi ning kamar wae bendino terus kowe ya Allah beri aku istri, aku ora golek kok. Ya mung dilang-dileng ning kamar kok ya ta. Upaya toh. Iya kan itu. Jadi menurut saya Anda disantet atau tidak itu terpulang kepada diri Anda sendiri. Sekarang ndak usah mengejar benar tidaknya Anda disantet menurut saya. Okay. Tapi yang dikejar adalah jadikan hidupmu dan dirimu dan anakmu dan sekeluargamu itu mendekat kepada yang dikehendaki Allah. Gitu loh. Jadi ya caranya ya pakailah segala macam unsur, alat atau apapun untuk mendekatkan dirimu kepada kehendak Allah tadi. Dan itu bisa macam-macam caranya, bisa juga klenik. Maksudnya klenik gimana? Bisa yang disebut klenik, misalnya aku nandur tanduran apa ben maling nek mlebu ra iso. Atau saya pakai akik supaya santetnya mental. Itu monggo-monggo saja, itu soal pengetahuan. Bisa benar tidaknya ndak bisa dielaborasi secara ilmu atau sistem akademis. Itu empirisnya manusia. Kan jadi saiki ya kembali ya kalau gitu penuhilah dirimu dengan Allah. Udah. Penuhilah dirimu, hidupmu, waktumu, siang malammu, keluargamu, rumahmu dengan unsur-unsur Allah. Unsur Allah itu ya iso kue wiritan, salate luwih tenanan, iso pagermu kok kei bismillah. Wis pokoke aku untuk lambang dari permohonan saya kepada Allah, saya misalnya ono sing tak golek sungu wedhus. Sungu wedhus kan ono bolongane. Terus nanti kita nulis di kertas kecil apa Al-Fatihah, apa ayat kursi, apa 3 kul atau apapun saja atau Allah tok, Allah tok ngono itu ya hafidhi fatna atau apapun macam-macam. Terus kok lipet kok lebokke apa? Sungu tadi terus kok pagu ning lawang ngarepmu misalnya utawa ning gerbangmu. Apakah itu boleh apa tidak? Loh, tergantung niatmu. Niatmu kan mendekat kepada Allah dan memohon perlindungan Allah. Karena kamu kan juga tidak berkesimpulan bahwa sungu dan kalimat itu yang melindungimu kan Allah. Jadi klenik apa tidak kan tergantung pada niat dan konsepmu kan begitu. Tapi gini Mbak, ngomong tentang santet dulu sekali Mbak Nun tuh sering mengatakan salah satu orang yang sulit disantet itu orang yang humornya tuh tinggi. Itu maksudnya apa? Apakah ada kaitannya dengan jiwa manusia yang bahagia karena itu juga cerminan diisi oleh sifat-sifat baik Allah ataukah seperti apa itu Mbak? Humor tinggi itu adalah kemampuan untuk meloncat dari satu keadaan ke keadaan yang aneh atau keadaan yang lain. Humor itu kan sesuatu yang lucu itu kan nek kue melesetke, nek kue dari titik ke titik yang tidak disangka-sangka itu jadi lucu kan gitu kan. Jadi humor itu kan sebenarnya adalah satu metode kejiwaan manusia untuk melepaskan diri dari kungkungan. Jadi humor itu sangat tidak mengungkung terus ada kungkungan. Jadi yang mengungkung itu bisa pemahaman di sekolah, bisa pemahaman di pengajian, bisa kejumutan hati dan pikiran kita itu juga mengungkung dan itu juga membuat kita ya gampang ngene lho nek kowe jago karate ban coklat kowe kalah karo ban ireng. Nek kowe jagoan karate iso menang iso kalah musuh jagoan pencak misalnya ya. Pencak musuh taekwondo iso unda-undi menang kalah. Nek kowe wong edan mungkin iso dikalahno karo sapa-sapa karena wong edan ini kan tidak ada disiplin atau ketentuan gerakan sedemikian rupa sehingga semua rumus-rumus bela diri itu tidak bisa tidak berlaku meskipun bisa juga berlaku. Ya. Tapi ada kemungkinan tidak berlaku.
Apa dalam dunia santet itu ada rumus yang misalnya santet itu ora arep tembus nek wong sing seneng atine apa? Karena santet misalnya loh umpamanya ini, Mbak. Ada yang namanya sugesti dalam ilmu psikologi ya. Jadi sesuatu itu terjadi karena kamu mengakui itu. Oh, okay. Nah, tingkat mengakui itu orang yang iya apa ora ning gelem apa ora barang kuwi. Dadi nek kowe jeneng misalnya ada yang namanya penyakit sakit. Kowe jane ora lara, kowe mung krasa lara. Itu namanya penyakit sakit. Penyakit sakit nih anyar nih. Penyakit sakit. Ini jadi penyakit sakit nih. Iya. Jadi ada orang yang baru gejala mungkin gitu atau iya, gimana? orang yang sakitnya adalah dia merasa sakit. Gitu kan. Sakitnya merasa sakit. Ini saya tidak mengatakan ini buruk atau baik. Ini bisa baik pada tingkat tertentu, bisa buruk pada tingkat yang lain. Jadi kalau kamu memang benar-benar sakit secara objektif terus kamu merasa tidak sakit kan jelek. Tapi kalau kamu sebenarnya hanya sakit sedikit, kamu merasa sakit banyak, kan dikit-dikit merasa disantet mungkin juga bisa loh ya. Bisa. Ada ya. Wah, kalau ini kok enak awakku iki gegek disantet. Nah, mungkin apa kuwi sama kamu tinggal mengallahkan dirimu dalam arti memenuhi dirimu. Ora alif lam mim. Aku alif lam mim, ra iso kowe mlebu aku. Itu yang Pak Muzamil pernah mengatakan, orang Madura bilang, aku untung saya pakai kuda-kuda alif lam mim. Gitu kan. Ya pokoknya, nah kembali ke jawaban yang dulu-dulu ya. Sudahlah, kamu mau alif lam mim, mau alif lam ra, apa ha mim, apa mau yasin, mau Allah dok, malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, Muhammad dok, ya ora apa-apa. Pokoknya semua yang unsur yang berasal dari unsur cintanya Allah. Semua yang berasal dari cintanya Allah itu kamu pakai satu serbih aja, sak gelepung wae kok gawe terus. Karena kecil dan besar itu relatif bagi Allah. Bagi Allah kecil besar itu tidak masalah. Tidak ada sukar, tidak ada mudah, semuanya mudah bagi Allah. Jadi semua itu cepete, nek cara Jawane cepete lah. Dan itu di Quran banyak, sesungguhnya itu semua mudah bagiku kan begitu kan. Jadi sekarang tergantung kepada anggapanmu sendiri, kamu disantet apa tidak. Ngene wis, pancen kowe disantet upamane ya. Umpamanya bener-bener ya. Terus kowe ngomong, oke santetan, ra masalah. Ayo, kene depan. Alif lam mim. Kan nanti ada mekanisme di mana kamu memang kuat kok, ora iso ditembus kok kowe. Tapi itu dengan syarat mungkin harus melampaui, jangan tadi tuh merasa sakit gitu ya. Ojo maksiat, ojo ngelarani wong, ojo ngerusak urip sak piturute. Semakin kita jauh dari destruksi kehidupan, semakin kita punya kekentalan dan akik kekuatan itu. Kan begitu. Yes. Saya kira cukup jelas ya ini bab santet tadi, dan dari kan di sini ini saya ingat Mbak Via mengatakan, ayah mbok wong sudah jelas, mbok sekarang diantisipasi, yaitu ketika saya kencing di kamar mandi ini, terus beol, terus keluarnya itu kayak aspal itu, terus kita kasih ke Pak D itu, terus Rumah Sakit Sarjito kan setelah memeriksa saya secara sangat lengkap, kemudian menyimpulkan bahwa usia saya tinggal 3,5 bulan, karena seluruh mekanisme untuk mengolah makanan sudah hancur, karena saya disantet dari leher sampai ke perut itu hitam legam sini ketika di ronsen itu. Sudah tidak ada onderdilnya lagi, tidak ada organ-organnya lagi, semua sudah menjadi abu. Sehingga tidak mungkin saya bisa hidup dalam jangka waktu tertentu. Sehingga jadi badan saya hanya makan lemak saya sendiri. Jadi tidak ada asupan makanan yang bisa diolah oleh, sehingga kurus jadinya. Sehingga sangat kurus kan, saya 48 kilo. Terus Mbak Via mengatakan, ya kan sudah jelas masalahnya Mbak diantisipasi. Terus setelah Pak D tak suruh bawa itu untuk dibawa ke lab yang ternyata uranium itu, unsurnya besi dan uranium itu. Kemudian malam-malam saya mengantisipasi itu. Ya mengantisipasi itu ya alif lam mim, mata kaji alif lam mim. Mata kaji alif lam mim. Dan itu kan manusia tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan kan Allah. Jadi bagaimana kita merangsang supaya yang muncul dan yang berlaku dalam hidup kita itu, dalam diri kita itu adalah kekuatan Allah. Kan rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada, kekuatanku itu tidak ada. Jadi makanya kita pinjem Allah, kita ngemis kepada Allah agar
ngejawantah menjadi kekuatan hambanya kan begitu. Bukan berarti kita sakti kan, nggak ada orang sakti kan, saya bilang nggak ada orang sakti. Rasulullah pernah membelah rembulan dan masih ada bekasnya sampai sekarang kan tidak berarti Rasulullah sakti. Nek Rasulullah merasa dirinya itu hebat dan sakti kan Allah garing guyu dapurmu mat kan gitu kan. Kalau Allah tidak menghendaki kan tidak terjadi juga. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, siapapun saja. Jadi la haula wala quwata. Sebenarnya kita itu sebagai orang Islam mu'alaf pun itu sudah jelas kok rumusnya, sederhana sekali. Jadi santet itu kalau mau wiridan ya la haula wala quwata illa billah kan sudah selesai sebenarnya. Hakikatnya sudah selesai. Tinggal aplikasi dan internalisasi ke dalam darahmu, zat-zatmu. Makanya wiridan itu jangan hanya mulutmu tapi seluruh dirimu, totalitas kan gitu. Nah waktu itu kan saya semalam, saya cuman enggak sampai 1 jam lah saya mata kaji itu, kan saya sembuh. Setelah itu kan saya gemuk, nanti lemu ngono kayak. Ya. Itu bukan berarti saya ini tidak bisa disantet. Tapi yang bisa kepada saya hanya Allah. Orang lain mungkin bisa ke saya, nyantet saya, sepanjang Allah mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, saya nggak bisa. Jadi sederhana kok, dan itu berlaku pada semua orang. Tidak hanya berlaku pada saya, jadi tidak ada orang sakti. Karena rumusnya la haula wala quwata illa billahil azim. Terus kita kasih tambahan la wala sultana illa billah. Artinya ada kekuatan khusus, ada semacam galih. Kalau kayu ya ada galihnya, kalau batu ada akiknya, kalau Muhammad ada nurnya kan gitu. Nah makanya orang yang wudu tadi kan syukur ada tetesan nur Muhammad atau tetesan kotrotu Muhammad di air wudumu itu sehingga kamu tidak bisa diapa-apakan kecuali Allah menyuruh atau mengizinkannya. Saya kira sangat jelas itu Hel. Ya terima kasih Mbah Nun, teman-teman terutama yang terakhir tadi yang menanyakan mengenai santet cukup jelas. Saya tambah dikit. Jadi santet itu kan tidak hanya destruksi kepada badanmu tapi juga bisa halusinasi. Iso neng omahmu ono apa teko, ono swara-swara, apa ono kaya nek ning film-film barat kan desa ngono kae to, kampungan to ono zombie, ono hantu moro-moro ganteng ayu ning moro-moro wek ngono kae terus ternyata apa? Siungo kae banget ngono kae. Nah, kowe wong Jawa, wong Islam rasa semelang soal kuwi. Nek perlu tantangan. Dadi ora ono ngono kuwi. Itu semua hanya lahir dari yuwaswi sufi sudurinas. Tidak ada itu. Kalau ditantang benar yang terjadi apa setelah itu ya? Ya tidak ada dia. Tidak ada muncul. Jadi kok parani kayak saya di mana di Roma di Italia waktu itu atau saya di Tunjung apa di Timoho ya. Kene ono gejala piye-piye tak parani kok. Metu tak kremus kowe engko. Metu ya metu nek iki metu ngono kuwi. Nggak ada itu. Itu kan yuwaswi sufi sudurinas. Itu kan sesuatu yang ngipasi hati manusia. Nah, hati manusia dan pikiran manusia itu kan punya munculan yang namanya bahasa, kata, warna, bentuk dan seterusnya itu. Nah, yang disebut hantu atau santet itu bisa jadi adalah halusinasimu sendiri yang muncul dari yuwaswi sufi sudurinas itu. Nah, kamu yang kuat jangan sampai diwaswasi oleh apapun saja. Karena kamu bertauhid, kamu istiqomah kepada Allah. Pokoknya jurus alif lam mim.